Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kembali dapat berkumpul bersama di ibadah pertengahan minggu gereja GSKI Sola Gracia. Mari kita mau bawakan hati kita dan pikiran kita mau arahkan kepada Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat-Nya. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan, Kau baik buat kami Bapa. Saat ini Kau perkenankan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau memuji Engkau, kami mau meninggikan Engkau ya Tuhan. Dengan pujian kami, biarlah Kau perkenankan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hanya karena Engkau Bapa, aku ada hari ini. Cerah atau hujan musimku, yang aku tahu Engkau ada. Hanya karena Engkau Tuhan, aku ada hari ini. Terang atau gelap jalanku, yang aku tahu Engkau beserta. Ku bersyukur dan bersyukur, Kau jadikan semua baik bagiku. Kau selalu ada di dalam genggammu. Kau Allah Immanuel. Ku bersyukur dan bersyukur, Kau jadikan sempurna bagiku. Hidupku milik-Mu, hanyalah bagimu. Ku bersyukur dimiliki-Mu. Mari lebih sungguh lagi Bapak Ibu, kita naikkan pujian ini. Hanya karena Engkau Bapa, aku ada hari ini. Cerah atau hujan musimku, yang aku tahu Engkau ada. Hanya karena Engkau Tuhan, aku ada hari ini. Terang atau gelap jalanku, yang aku tahu Engkau beserta. Ku bersyukur dan bersyukur, Kau jadikan semua baik bagiku. Kau selalu ada di dalam genggammu. Kau Allah Immanuel. Ku bersyukur dan bersyukur, Kau jadikan sempurna bagiku.
Ku bersyukur dan bersyukur, Kau jadikan semua baik bagiku. Hidupku milikmu, hanyalah bagimu. Ku bersyukur dan bersyukur, Kau jadikan sempurna bagiku. Hidupku milikmu, hanyalah bagimu. Ku bersyukur dimilikiku. Katakan ku bersyukur dan bersyukur, Kau jadikan semua bagiku. Kau selalu ada di dalam genggammu. Kau Allah Immanuel. Ku bersyukur dan bersyukur, Kau jadikan sempurna bagiku. Hidupku milikmu, hanyalah bagimu. Ku bersyukur dimilikimu. Ku milikmu, hanyalah bagimu. Ku bersyukur dimilikimu. Kami mau datang dalam hadirat-Mu Bapa untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau Allah yang Bapa di surga. Kami ingin selalu memuliakan nama-Mu. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita menyanyikan pujian ini. Bapa kami yang di surga. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Diri-Mu kami hormati di dalam ketulusan dengan segenap hati. Sebab hanya Engkaulah yang empunya kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Kembali katakan, Bapa kami yang di surga.
kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Yes Lord, diri-Mu kami hormati di dalam ketulusan dengan segenap hati. Sebab hanya Engkaulah yang empunya kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Sebab hanya Engkau, sebab hanya Engkaulah yang empunya kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Berikan setiap hati kami untuk selalu mengagungkan Engkau. Berikan setiap kami kebenaran firman-Mu, karena Engkau Allah kebenaran kami. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Sebab hanya Engkaulah yang empunya kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Sebab hanya Engkaulah, sebab hanya Engkaulah yang empunya kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan, mengagungkan, mengagungkan, memuliakan, mengagungkan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Shalom Bapak Ibu semua. Hari ini tanggal 14 Februari kita kenal sebagai Hari Valentine's Day. Pada hari ini banyak orang mengungkapkan rasa sayang kepada orang yang mereka kasihi melalui cara-cara romantis dan manis.
Bukan hanya kepada pasangan, tapi juga bisa kepada orang tua, kepada guru, kepada sahabat, kepada siapapun. Mereka menghabiskan waktu bersama, mereka bertukar kado, mereka memberikan ucapan, bunga, coklat, hingga barang kesayangan atau barang kesukaan yang menjadi salah satu cara untuk kita mengungkapkan rasa kasih sayang tersebut. Valentine's Day diambil dari nama seorang imam yang melayani di abad ketiga di Roma, yaitu Santo Valentine. Selama abad ketiga Masehi, Kaisar Romawi Claudius II melarang para pria muda untuk menikah. Kenapa? Karena dia ingin menciptakan tentara yang kuat, tentara Roma yang kuat. Karena kalau menikah nanti ada urusan keluarga, ada urusan anak dan sebagainya. Sehingga Kaisar menginginkan para anak muda, pria itu tidak perlu atau jangan menikah dulu. Sehingga tentara-tentara ini benar-benar bisa fokus pada masalah-masalah ketentaraan. Nah, sementara itu Santo Valentine merupakan salah seorang imam yang dikenal sebagai pemimpin pernikahan para prajurit. Secara diam-diam dia melakukan itu. Tapi akhirnya tindakannya ketahuan oleh Kaisar. Maka Kaisar Claudius menangkap Santo Valentine, memenjarakan dan menjatuhkan hukuman mati pada tanggal 14 Februari. Jadi tak heran sejak saat itu tanggal 14 Februari menjadi hari cinta kasih. Hari untuk memperingati perjuangan Santo Valentine. Itu sekedar sejarah singkat dari terciptanya hari Valentine ini. Terlepas dari pro kontra serta tradisi perayaan Valentine's Day di berbagai negara atau daerah, kita sebagai anak Tuhan, bahkan sebagai manusia pun secara umum kita diharuskan untuk saling mengasihi, saling menghargai, saling menghormati. Terlebih terhadap orang-orang di sekitar kita. Sejak kita lahir sampai nanti kita meninggal, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita tidak bisa terlepas dari orang-orang atau kita tidak bisa terhubung dari orang-orang atau dari sebuah hubungan, dari sebuah relationship dalam kehidupan kita. Hubungan atau relationship yang sedang kita bina hari ini menentukan bagaimana masa depan kita. Dalam banyak pelayanan yang saya telah gelar, saya menemukan beberapa orang yang bahkan banyak ya, orang yang mau konseling, mereka minta didoakan atau minta ketemu. Tapi setelah saya amati, sebetulnya apa yang mereka permasalahkan adalah hasil dari sebuah hubungan yang keliru atau yang salah. Di mana mereka akhirnya menjadi kecewa, menjadi dendam, sakit hati, ada yang menjadi depresi dan lain sebagainya. Dunia kita semakin jahat dan Alkitab sudah menubuatkan itu. Kasih orang menjadi semakin dingin, manusia semakin egois. Di satu sisi Tuhan menugaskan kita untuk menjadi terang dan garam dunia, menjadi perpanjangan kasih-Nya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya tidak akan membahas tentang cara atau bentuk kasih yang bagaimana yang seharusnya kita berikan kepada sesama. Karena saya percaya semua kita sudah mengerti atau paling tidak kita tahulah apa yang harus kita lakukan buat sesama. Tetapi yang menjadi topik saya hari ini yang saya ajak kita semua untuk merenungkan adalah, sudahkah kita siap menjadi pelaku kasih? Sudahkah kita siap, kita mampu untuk menjalankan perintah Tuhan, yaitu kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita tidak membahas tentang bentuk atau cara mengasihinya, tetapi
siapkah kita menjadi pelaku itu? Ada satu ayat penting yang saya ambil dari Amsal 4 ayat 23. Kita baca bersama-sama Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari semua hal yang harus kita jaga dalam kehidupan ini, Alkitab mengatakan bahwa kita harus menjaga hati kita sendiri dengan segala kewaspadaan. Itu artinya kita harus anggap, kita harus perhatikan karena ini sebagai sesuatu hal yang sangat penting. Lebih penting dari kita menjaga perhiasan kita. Lebih penting dari kita menjaga jam tangan kita yang mahal. Dari rumah kita yang mewah, dari manapun kita harus mementingkan untuk menjaga hati. Berapa lama? Sepanjang umur hidup kita. Kita senantiasa waspada apa yang terjadi dalam hati kita. Kenapa? Kenapa harus begitu, Bu? Nah, karena Alkitab tadi mengatakan itu yang terpancar dari kehidupan yang akan menentukan kehidupan kita, dunia kita hari ini dan yang akan datang. Ketika Samuel disuruh Tuhan untuk mengurapi salah satu anak Bapak Isai untuk menjadi raja Israel, Samuel menduga bahwa Eliab, salah satu anak dari Bapak Isai yang berperawakan tinggi, itulah yang akan diurapi menjadi raja. Di 1 Samuel 16 ayat 6 dan 7 dikatakan seperti ini. Ketika mereka itu masuk, anak-anak itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Karena dalam penilaiannya, Samuel menilai Eliab ini pas nih untuk jadi raja. Tapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Perhatikan ibu-ibu, bapak-bapak, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Itu sebabnya kemudian Tuhan memilih dan mengurapi Daud menjadi raja Israel. Karena Daud merupakan seseorang yang berkenan di hati Tuhan. Daud seorang yang bisa menjaga hatinya tetap benar di hadapan Tuhan. Dari dalam hatinya keluar pujian dan mazmur yang memuliakan Tuhan. Ada cerita sepasang suami istri yang baru pindah ke sebuah kompleks perumahan. Satu pagi saat sarapan lewat jendela rumahnya, mereka memandang tetangga sebelah, di mana sang ibu sedang menjemur pakaian. Nah, si istri berkomentar, wah bajunya bagus-bagus loh. Lihat deh Pak, itu mahal loh bajunya. Tapi itu masih kotor bajunya. Kok si ibu begitu ya, bajunya masih kotor, kok udah dijemur, cucinya kok gak bersih. Suaminya bilang sudah lama, biarkan aja. Ya gak bisa dong. Ibu-ibu lah ya, gak bisa dong, kan kasihan bajunya masih kotor. Nah, berapa waktu berlalu, kemudian ketika mereka sarapan kembali, sang istri melihat lagi keluar. Saat yang sama tetangga sedang menjemur lagi pakaiannya. Tapi kali ini terlihat bersih, terlihat cemerlang pakaiannya. Si istri berseru lagi pada suaminya, "Pah, lihat. Sekarang si ibu sudah pinter untuk mencuci bajunya." Suaminya berkata, "Mah, tadi sebelum waktu kamu menyiapkan makanan, menyiapkan sarapan, aku itu membersihkan jendela. Jendela kita yang kotor." Ternyata persoalannya bukan karena cara mencuci bajunya yang salah, tetapi karena jendela kaca rumah si ibu ini yang kotor. Sehingga mereka melihat keluar, keadaan di luar seakan-akan jadi kurang bersih atau tidak bersih cuciannya. Bukankah seperti itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita? Apa yang kita lihat pada saat kita menilai orang lain,
tergantung dari kejernihan pikiran atau jendela hati kita. Jika hati kita bersih, maka bersih pula pikiran kita. Jika pikiran kita bersih, maka bersih pula perkataan kita. Jika perkataan kita bersih, maka bersih pula perbuatan kita. Jadi apa yang harus kita perhatikan? Hati. Karena hati merupakan jendela kehidupan kita. Amsal mengatakan dari situlah terpancar kehidupan kita. Apa yang sedang kita hadapi saat ini Bapak Ibu ditentukan oleh apa yang telah terjadi di masa lalu. Dan itu tergantung juga dari keadaan hati kita. Dan ini sangat penting. Dari semua yang kita alami, dari semua hubungan yang sedang kita miliki saat ini, atau yang pernah kita miliki. Walaupun saya tidak kenal satu persatu dari Bapak Ibu Saudara saat ini, tapi saya yakin ada satu kebenaran, yaitu dari semua hubungan yang pernah kita miliki, atau yang sekarang kita sedang jalani, ada satu faktor yang selalu sama. Yaitu apa? Ada kita di dalamnya. Ada bapak, ada ibu, ada saudara di dalamnya. Berarti faktor penentu dari sebuah hubungan. Apakah itu bisnis, apakah itu pelayanan, pekerjaan, rumah tangga, atau sekedar pertemanan. Faktor penentunya adalah kita. Karena kita ada di setiap hubungan yang kita bina. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita menilai diri kita akan menentukan bagaimana kita akan bertingkah, bertindak, dan bagaimana orang lain akan memperlakukan kita. Perhatikan, ini sangat penting. Bagaimana Bapak Ibu menilai diri Bapak Ibu sendiri, itu menentukan bagaimana Bapak Ibu akan bertingkah laku. Dan itu akan menentukan bagaimana orang lain juga akan memperlakukan Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita sudah memperlakukan diri kita sendiri dengan baik? Apakah kita menilai diri kita sendiri terlalu tinggi atau terlalu rendah? Atau kita menilai diri kita sendiri sesuatu yang sangat penting atau merasa tidak berharga? Apakah kita sudah mengampuni diri kita sendiri? Apakah kita sudah mengasihi diri kita dengan benar? Apakah kita sudah berdamai dengan diri kita? Kalau kita tidak suka dengan diri kita sendiri, nggak sayang dengan diri kita sendiri, kalau kita tidak menganggap diri kita berharga, bagaimana ketika kita menjalin hubungan dengan orang lain? Maka apa yang sedang kita bawa dalam hubungan itu adalah sesuatu hal yang pasti berdampak buruk. Karena kita sendiri tidak bisa terima diri kita. Lalu bagaimana kita bisa mengasihi orang lain? Karena dalam Matius 22 ayat 39 Tuhan mengatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi jelas sekali Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar dulu mengasihi diri kita dengan benar sebelum kita bisa mengasihi sesama dengan benar. Ini bukan hukum GSKI, bukan hukumnya Kelapa Gading di Jakarta atau hukum di Amerika, di California. Ini hukum yang Tuhan katakan sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi jelas kita harus belajar dulu mengasihi diri kita sendiri dengan benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sadarkah kita bahwa di seantero jagat raya ini tidak ada dua orang yang sama persis. Sekalipun itu anak kembar, mereka tidak akan sama 100%. Ada karakter yang berbeda. Yang pasti fingerprint kita aja berbeda. Setiap orang berbeda. Nah, kalau kita merenungkan dan kita menghayati, kita mengerti bahwa kita benar-benar unik, bahwa kita ini spesial,
maka itu akan membangkitkan kekaguman kita kepada Sang Halik yang begitu cerdas menciptakan kita. Dalam kebijaksanaannya yang sempurna, dalam kecerdasannya, dia mampu membuat variasi dari keberadaan masing-masing kita. Dan masing-masing kita ini benar-benar unik, benar-benar istimewa. Kita tidak ada duanya. Nah, orang yang mengerti ini, maka pasti ia tidak akan membandingkan dirinya dengan orang lain. Sebab setiap kita tidak ada bandingannya. Siapapun orang lain itu, kita tidak perlu membandingkan diri dengan orang itu. Apalagi sampai meniru-niru, mau menjadi seperti dia. Orang yang berusaha membandingkan dirinya dengan orang lain, sejatinya adalah orang yang tidak mengerti dan tidak menerima kebesaran serta keagungan Allah yang menciptakan setiap kita dengan keunikan dan keistimewaan kita masing-masing. Saya temui paling tidak ada 3 ciri utama orang yang suka membandingkan dirinya dengan orang lain. Nah, orang seperti itu biasanya dia akan berusaha untuk berubah menjadi seorang yang dia pandang lebih baik, lebih istimewa, lebih hebat dari dirinya. Dia akan berusaha dengan segala cara untuk menjadi seperti yang dia idolakan. Dan kebalikannya, dia yang merasa dirinya lebih hebat dari orang lain, dia akan menjadi sombong. Nah, ini ciri kedua. Dia akan menjadi sombong karena dia merasa saya lebih baik dari orang lain. Saya lebih rohani, saya lebih cantik, saya lebih kaya, saya lebih istimewa, saya lebih berharga. Orang seperti ini lupa bahwa setiap kita dengan segala keberadaannya itu mengandung, memuat, memikul rencana Allah dan tugas yang harus dipenuhi. Bukan untuk meninggikan diri kita sendiri. Nah, ciri yang ketiga, ketika dia merasa dirinya begitu hebat, dia sombong dan dia akan mengusahakan orang lain yang dia pandang lebih kurang dari dirinya untuk jadi seperti dirinya. Mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak kenal seseorang yang rela meminjamkan baju, sepatu, tas kepada orang lain supaya dia mau membentuk duplikasi dirinya. Kamu pakai deh baju saya, cocok loh. Lalu dia melihat gambaran dirinya di orang itu dan dia makin sombong, dia makin senang, dia makin bangga. Nah, itu paling tidak 3 ciri orang yang tidak puas sebenarnya dengan dirinya. Sebenarnya orang itu belum bisa menerima keberadaan dirinya. Dia menjadi meniru orang lain, dia jadi sombong, atau dia akan memaksa orang lain untuk menjadi seperti dirinya. Jadi kalau kita mengerti bahwa masing-masing kita ini istimewa, unik, kita tidak perlu lagi membandingkan diri kita dengan orang lain untuk jadi sombong atau kita juga menghina orang lain. Sebab Tuhan memberikan kepada kita masing-masing porsi yang benar-benar pas, yang benar-benar sempurna menurut pertimbangan dan kebijaksanaannya. Bagaimana dengan orang yang secara mata dunia mungkin tidak memiliki nilai lebih? Kan dunia punya nilai atau punya ukuran. Cantik tuh harus seperti ini. Yang namanya menarik tuh seperti ini. Nah, kalau kita tidak memiliki target-target atau standar yang dimiliki oleh dunia, umumnya orang jadi minder, jadi rendah diri. Rendah diri merupakan kesombongan dalam bentuk lain. Kita harus rendah hati. Tapi tidak boleh rendah diri. Ukuran atau standar yang dikenakan oleh manusia pada umumnya salah. Karena seperti yang tadi waktu Samuel memilih calon raja Israel, dia melihat apa yang dipandang oleh matanya.
Tapi Alkitab mengajarkan Tuhan memandang hati. Nah, standar manusia adalah apa yang mereka lihat hari ini. Apa yang menurut ukuran manusia itu menarik atau baik atau hebat. Karena ukurannya yang sering salah, maka banyak orang berusaha menggeliat untuk mencapai apa yang orang lain capai. Bukan berarti sekarang kita nerima aja lalu tanpa berusaha apa-apa. Bukan maksud saya seperti itu loh Bapak Ibu. Kita harus maksimal dalam segala hal. Tapi bukan dengan maksud untuk meninggikan diri, membandingkan diri atau menjadi sombong. Kita maksimal karena kita juga mau semaksimal mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, memang kita manusia adalah makhluk yang pada dasarnya selalu dalam proses tiru-meniru. Dari generasi ke generasi, proses ini berlangsung secara otomatis. Pola pikir dan gaya hidup seseorang pada umumnya meniru apa yang dilakukan oleh orang sebelumnya. Atau dilihat dari lingkungan, dari orang tuanya. Nah, ini yang Alkitab katakan cara hidup yang kita warisi dari nenek moyang. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Tetapi ketika kita dipilih, dipanggil menjadi anak-anak Allah Bapa, kita harus keluar dari cara hidup yang sia-sia itu. Yang tidak sesuai dengan rancangan dan kehendak Allah. Kita harus membawa diri kita kepada Tuhan dan membawa hidup kita dan memperkarakan apa sebenarnya yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dengan keadaan kita yang seperti ini, Tuhan mau kita jadi seperti apa? Tapi karena kita telah terbawa oleh proses tiru-meniru ini, maka yang terjadi adalah banyak orang membangun gambar diri yang salah. Padahal setiap kita itu istimewa. Yang nanti dalam kerajaan surga kita bisa temukan Tuhan memiliki begitu banyak, begitu ragam putra-putri dengan personality yang berbeda-beda. Kepribadian yang berbeda-beda. Tetapi ada yang sama, apa itu? Karakternya, yaitu karakter seperti Yesus. Mari kita jujur dengan keadaan kita seperti hari ini. Sudahkah kita mempermuliakan nama Tuhan? Sudahkah kita dapat menjadi teladan, menjadi bejana yang indah, yang pada saatnya nanti akan dimuliakan. Jadi mari kita masing-masing melihat keberadaan kita. Melihat kondisi kita saat pribadi lepas pribadi. Compang-campingnya kita. Carut-marutnya kita. Kegagalan-kegagalan kita. Kelicikan kita yang masih kita simpan. Kita belum menjadi manusia seperti yang Allah kehendaki. Belum lagi kemunafikan kita. Dalam Yeremia 18, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan adalah penjunan. Dan kita adalah tanah liat. Maka jangan kita merasa hebat. Kita ini gak hebat. Kalau kita hebat karena Tuhan. Maka semua kita harus kembalikan juga untuk kemuliaan Tuhan. Apakah Bapak, Ibu, Saudara, dan pertanyaannya bagi saya sendiri, dengan usia yang sudah selanjut ini, di umur saya yang sekarang ini, apakah saya sudah menjadi seperti yang Tuhan mau? Tapi kalau hari ini kita masih berkesempatan mendengar kebenaran firman Tuhan, berarti kita masih punya kesempatan. Masih punya peluang untuk mengejar ketertinggalan kita. Memperbaiki diri kita. Saya ingat puluhan tahun yang lalu. Mungkin hampir 35 tahun yang lalu. Ketika saya masih belum menikah, saya masih kerja. Waktu itu saya kerja di sebuah Philippine company ya. Pimpinan di sana menanyakan satu pertanyaan yang saya nggak bisa lupa sampai sekarang.
Yaitu dia tanya gini, hal apa yang paling kamu sesali dalam hidup ini? Waktu itu bos saya seorang Filipino. Dia tanya itu, apa yang paling kamu sesali dalam hidup ini? Dan saya ingat waktu itu jawaban saya adalah, saya menyesal saya tidak kuliah geologi. Saya suka ilmu geologi, tapi papi saya suruh saya sekolah akuntansi. Saya nurut, saya sekolah akuntansi. Jadi ketika ditanya apa yang paling kamu sesali, saya bilang saya menyesal tidak ikut atau tidak masuk sekolah geologi atau antropologi. Tapi saya mengikuti apa yang papi saya suruh. Tapi kalau hari ini pertanyaan yang sama dipertanyakan kepada saya, apa yang ibu paling sesali dalam hidup ibu? Maka jawaban saya tidak akan sama lagi seperti 35-37 tahun yang lalu. Yang saya sesali hari ini adalah saya banyak membuang waktu dan potensi secara sia-sia di masa lalu. Seandainya dari umur 20 mungkin, masih semuda itu saya sudah segiat dan seserius sekarang. Pasti saya sudah menjadi seperti apa yang Tuhan ingini. Paling tidak saya lebih mendekati target yang Tuhan ingini. Dan itu saya sangat menyesalinya. Dan tulus saya mengatakan ini supaya kita juga jujur bahwa keadaan kita belum menjadi seperti yang Tuhan ingini sepenuhnya. Kita menggumuli hari ini saja masih terseok-seok. Jadi bagaimana kita mau melihat orang lain dan meniru orang lain secara keliru? Jangan lagi menyesali, kenapa ya saya jadi orang Indonesia? Kenapa saya nggak jadi orang Eropa? Kenapa orang tua saya seperti ini? Kenapa dia begitu galak? Kenapa dia maksa saya menikah dengan ini? Kenapa saya disuruh masuk akuntansi? Kita bukan manusia masa lalu Bapak Ibu. Kita manusia masa depan. Mari kita lihat ke depan. Pertama kita harus menyadari bahwa ada rangkaian yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita. Yang itu merupakan hak prerogatif Tuhan. Hak istimewa Tuhan yang gak bisa diganggu gugat. Saya orang Indonesia. Saya wanita. Saya dari keluarga atau dari suku Tionghoa. Orang tua saya, ibu saya namanya Sarah, ayah saya namanya Bertus, saya nggak bisa ganti itu. Kita menyadari, kita terima bahwa kita seperti ini adalah rancangan Tuhan. Dan yang kedua, kita harus terima keadaan yang kita alami sekarang yang disebabkan oleh pilihan atau keputusan kita yang salah di masa lalu. Alkitab pun mengajarkan ada hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Kalau hari ini kita sedang menuai hasil dari keputusan kita yang salah atau tindakan kita yang salah di masa lalu. Mari kita belajar menerima keadaan ini dengan tanggung jawab. Banyak dosa, banyak kesalahan yang kita pernah lakukan, yang keliru yang telah kita ambil. Tapi percayalah, ketika kita membawa itu ke hadapan Sang Penjunan hidup kita, Dia bisa mengubah. Dia bisa mengubah kita. Dia masih bisa memberikan kesempatan seonggok tanah yang hancur, yang remuk, bisa menjadi bejana yang indah. Asalkan kita mau memberi diri untuk dibentuk. Dan ini adalah pilihan. Tuhan gak paksa. Tuhan memberi kita kehendak bebas, memberi kita pilihan untuk apakah kita mau kembali dibentuk sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan atau kita mau suka-suka sendiri. Namun ironis dalam praktek hidupnya, seringkali kita menolak untuk dibentuk Tuhan. Kita mau bentuk sesuai dengan apa yang sesuai dengan selera kita, yang menurut kita ini menyenangkan. Ini pas buat saya. Dan itu sebenarnya adalah bagian dari kegagalan-kegagalan yang kita alami. Kita bersyukur loh Bapak Ibu. Kita punya Tuhan yang begitu sabar.
panjangnya sabar. Dia menuntun hidup kita sampai kita ada seperti hari ini. Yang ketiga, kita harus belajar untuk tidak menuntut apa yang tidak perlu kita tuntut. Dengan kata lain, kita harus belajar merasa cukup. Tidak mudah untuk merasa cukup, terutama bagi mereka yang merasa bisa untuk meraih lebih, atau mempunyai peluang untuk menambah nilai, atau punya budaya rakus. Maka sulit untuk mengatakan cukup. Nah, Paulus menasehati Timotius dalam 1 Timotius 6 ayat, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Bapak Ibu, kalimat ini tidak sederhana. Dan banyak orang terpeleset karena hal ini. Mereka terpeleset karena merasa bahwa dengan punya harta lebih banyak, mereka merasa lebih aman, merasa lebih terjamin. Nah, ini sudah masuk ke pemberhalaan. Tidak salah kita punya uang banyak. Bahkan seharusnya kita harus punya uang sangat banyak. Tapi apakah kita menggunakan itu dengan benar? Apakah itu kita pakai untuk pekerjaan Tuhan? Untuk kita bisa lebih efektif bagi kerajaan surga? Atau itu merupakan satu jaminan, satu pembekalan supaya kita merasa saya aman, mau krisis apapun saya aman. Seperti orang kaya di Lukas yang berkata, "Hai jiwaku, tenanglah, tertimbun bagimu di lumbung-lumbung itu gandum bertahun-tahun, kamu gak akan kelaparan." Tapi Tuhan katakan apa? Hai orang yang bodoh. Orang kaya itu disebut bodoh di hadapan Tuhan. Malam ini juga engkau aku panggil pulang. Untuk siapa itu semua? Nah, kita harus jujur Bapak Ibu untuk melihat diri kita sendiri. Seberapa kita masih mengasihi dunia. Sebab ciri orang yang masih mengasihi dunia adalah ia tidak pernah bisa berkata cukup. Hati yang selalu puas dengan apa yang Tuhan percayakan adalah hati yang bisa berkenan, yang dapat melayani Tuhan dengan benar. Sementara hati yang tidak pernah berkata cukup, tidak mungkin bisa melayani Tuhan dengan benar. Tidak mungkin bisa mengasihi Tuhan dengan benar. Tidak mungkin bisa mengasihi sesama dengan benar. Oleh sebab itu di sisa umur kita, yang kita nggak tahu sampai kapan, mari kita berkata, Tuhan, aku tanah liat. Aku hanya tanah liat. Aku menyerahkan hidupku dalam tangan-Mu. Bukan karena aku punya masalah. Bukan karena aku belum punya kendaraan, belum punya rumah, belum punya jodoh. Bukan karena aku gak cantik. Bukan karena apa-apa. Tapi karena aku mau jadi orisinal. Bukan menjadi imitasi, menjadi duplikasi orang lain. Bukan, aku mau menjadi orisinal seperti yang Tuhan mau. Tuhan tolong aku. Dan Tuhan pasti akan menolong kita. Akan memampukan kita untuk kembali menjadi seperti yang Tuhan mau. Jangan pusingkan dengan kiri kanan yang menilai kita seperti apa. Tentu kita harus mendengar penilaian orang, tapi jangan kita hanya mencari penilaian manusia. Kita cari penilaian Tuhan. Dia penjunan kita, dia yang bentuk kita, dia yang tahu seantero hidup kita. Dan pada akhirnya kita tidak bertanggung jawab kepada manusia siapapun, manusia manapun. Kita bertanggung jawab kepada Tuhan pencipta kita. Kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita. Yaitu bagaimana ketika kita hidup di bumi ini. Bagaimana kita mengisi hari demi hari kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan sombong. Siapapun kita, sehebat apapun kita. Mungkin di dalam pelayanan kita adalah seorang hamba Tuhan yang terkenal dengan mujizat. Kita terhormat.
Tapi itu tidak memberi nilai di hadapan Tuhan ketika kita lakukan itu dengan kesombongan. Kita mencari nilai diri. Tuhan mencari pribadi-pribadi seperti Yesus. Yang dengan pribadi seperti itulah kita baru bisa mengasihi sesama dengan benar. Kita bisa menangisi sesama dengan benar. Kita bisa mengerti apa yang mereka butuhkan, yaitu keselamatan. Dan lewat hidup kita, orang bisa membaca, orang bisa bercermin bahwa inilah anak-anak Tuhan, inilah anak-anak tebusan yang memiliki masa depan. Nah, kembali kepada tugas yang Tuhan Yesus berikan, mengasihi sesama. Maka kita harus mengasihi orang lain seperti mengasihi diri kita sendiri. Tetapi ekspresi dari mengasihi orang lain itu tentu berbeda-beda. Intinya harus sama. Sebagaimana Tuhan mengasihi kita, demikian juga kita belajar untuk mengasihi sesama dengan benar. Tapi portal pertama, gerbang pertama, kita harus bisa menerima diri kita dulu sebagaimana adanya kita. Jangan membandingkan diri dengan siapapun dan apapun. Jangan tuntut apa yang bukan bagian kita. Belajar mengucap syukur, menerima segala keadaan. Karena kita percaya Tuhan bekerja dalam segala perkara. Bagi kita yang mengasihi Dia. Serusak apapun kita hari ini, Tuhan bisa ubah. Berdamailah dengan diri kita sendiri. Jangan meratapi, jangan menyesali apa yang sudah terjadi. Tapi syukuri. Karena lewat semua itu Tuhan bentuk kita lebih sempurna, lebih dewasa. Sebaik apapun orang lain mereka hanya bisa bantu. Tapi mereka tidak bisa ubah hidup kita. Hanya Tuhan yang bisa ubah. Tapi Tuhan pun tidak memaksa. Kita harus yang memberi diri, kita yang harus menyerahkan diri kepada Tuhan. Aku ini bejana yang rusak Tuhan. Aku siapkan, aku relakan diriku Engkau bentuk kembali. Yang penting ketika nanti saya kembali, saya jadi bejana seperti yang Engkau mau. Mari kita tidak menutupi keadaan kita yang sesungguhnya. Kita mesti terbuka di hadapan Tuhan. Akui keadaan kita dan selesaikan. Akui keadaan kita dan selesaikan. Jangan manjakan perasaan kita. Jangan sampai perasaan mengontrol diri kita. Tapi kita yang harus bisa mengontrol, menguasai diri kita, pikiran kita. Tuhan pasti akan tolong kita, Tuhan pasti akan mampukan kita. Karena Dia mau kita juga menjadi sempurna. Kita juga seperti karakter putranya. Dengan mengerti betapa berharganya kita di hadapan Allah, maka kita pun baru dapat menghargai sesama dengan benar. Ketika kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri, yaitu menerima semua keberadaan diri kita dan tidak menuntut apa yang bukan bagian kita, barulah kita juga bisa menerima keadaan orang lain dengan benar. Dengan belajar mengasihi diri kita dengan benar, barulah kita bisa mengasihi sesama kita dengan benar. Happy Valentine Day. Tuhan Yesus memberkati. Amin.